tahun sudah boleh masuk ya di PAUD ya. Biasanya apa yang dilakukan kalau usia TPA? TPA masuk ya. Tapi tetap diberikan stimulasi ya TPA itu ya. Sesuai masuk. Dan usia prasekolah itu 4 sampai 6 tahun. Berikutnya tadi, nah saya perlihatkan sinaps itu apa Bu? Sambungan. Yang ada di mana? Yang ada di otak. Coba Ibu lihat, 2 tahun itu bagaimana pembentukan sinaps di dalam diri anak itu sangat besar dan sangat pesat. Makanya itu sangat penting stimulasi pada anak usia ini. Nah, pada nanti usia 4 sampai 6 tahun ada namanya synaptic pruning. Apa itu synaptic pruning? Jadi sinaps-sinaps yang tidak berhubungan dibuang. Makin sering dipakai koneksi antar satu sama lain, maka akan makin dipertahankan. Makin nggak pernah dipakai, terbuang. Nah, kalau yang terbuang itu yang penting, malah jadi nanti nggak bisa berkembang optimal di usia itu. Jadi pentingnya di usia sampai 2 tahun itu diberikan stimulasi supaya itu tadi synapse formation-nya tuh gitu, memang aktif gitu ya. Coba bayangin anak yang diberikan gadget sehari-hari, dia memang terstimulasi, tapi apa yang terstimulasi? Mungkin nggak banyak dibanding dia yang bisa berkoneksi langsung. Jadi itu tadi, kalau nanti ketika usia 4 tahun itu banyak hal yang memang harus terlepas gitu ya, karena dia tidak pernah terpakai, jadi lepas terbuang, habis hanya sinaps-sinaps tertentu di usia 4 sampai 6 tahun itu yang terbentuk dan bisa bertahan sampai nanti. Nah, makin banyak makin baik kan koneksinya. Nah, oleh karena itu sebetulnya di usia 2 tahun itu yang paling penting gitu. 2 tahun itu sangat penting distimulasi semua. Jadi ada koneksi. Ini terkoneksi kemampuan bahasa sama ini, dia bisa koordinasi mata gitu ya, visual sama motorik terkoneksi lagi, bisa lagi bicara banyak, terkoneksi lagi. Kalau itu makin banyak terkoneksi makin kuat, nanti di sananya di 4 sampai 6 tahun itu kuat sekali. Ya. Ibu sama ibu mungkin ini ada bapak 2, kalau ada yang mau ditanya boleh langsung ya, nggak harus tunggu nanti. Ya Pak Dwi ya, boleh langsung ya, nggak harus nunggu nanti tanya jawab ya. Kalau misalnya ada yang ditanya ini, tapi kalau enggak ibu catat saja, nanti kita diskusikan ya. Kecepatan nggak Bu saya bicara? Enggak. Karena itu saya harus diingatkan kecenderungannya ngomongnya cepat. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan, di dalam tumbuh kembang itu selalu ada prinsip-prinsip tumbuh kembang. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, nih, selalu ada interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan bawaan saja. Dan dia mah ibu bapaknya juga pinter, anaknya ini mah pintar ibu bapaknya, sudah tidak dilakukan stimulasi itu pasti nggak bisa. Karena itu prinsip tumbuh kembang, dia harus ada interaksi lingkungan bawaan dan lingkungan. Secerdas apapun anak itu kalau tidak diberikan stimulasi dari lingkungannya dia ada. Contohnya apa? Boleh dikasih tahu nggak contohnya? Yang ibu bisa lihat bahwa itu pasti interaksi bawaan dan lingkungan. Kenapa? Hiperaktif maksudnya apa? Lincah? Maksudnya lincah apa? Bahasa. Ya.
gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dia bawa dari lingkungan, ada yang hal-hal yang dia bawa dari bawaannya ya. Secara bawaan semua orang punya potensi, tetapi kalau dia tidak dikembangkan dari lingkungannya tetap gak bisa ya. Ibu tadi apa Bu? Tadi apa contohnya? Komunikasi lancar gitu ya. Jadi selalu itu ada interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Dia nggak bisa misalnya gini contohnya, anak dua-duanya anak itu diukur, misalnya kalau ada dulu percobaannya, yang satu biasanya tidak pada anak-anaknya tapi pada simpanse ya. Yang satu diberikan stimulasi, yang satu tidak diberikan stimulasi, sehingga nanti bisa kelihatan yang satu memang jauh tertinggal dibandingkan yang lain gitu. Ya, nggak mungkin dikerjakan pada anaknya. Atau misalnya anak yang hidup di daerah yang sangat minim stimulasi dengan anak yang punya stimulasi yang cukup, dua anak kembar gitu dipisahkan, yang satu memang punya stimulasi yang baik, yang satu tidak, kan dia akan tumbuh berkembang berbeda. Ini hanya contoh gambar, padahal anak usianya sama. Coba kalau misalnya di bawahnya ada tulisan ini ya, Pak Dwi ada tulisan. Nah, ini 6 tahun 1 bulan, yang kedua 6 tahun 0 bulan, yang ketiga 6 tahun 3 bulan, yang keempat 6 tahun 0 bulan. Kira-kira menurut Ibu mana yang terstimulasi dengan baik? Nomor 1. Nomor 1 dan Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1 dan Nomor 3. Kenapa? Kira-kira? Ini gambarnya jauh lebih sempurna dibanding yang stickman itu. Jadi nanti hati-hati kalau Ibu lihat, itu biasanya terjadi kalau stickman itu usia berapa Bu? Stickman itu yang garis itu. Oh iya. Itu usia berapa? 3 Yang cuma garis itu? 3 tahun. 4 tahun sudah lebih berbentuk. 3 tahun. Ya, itu 2-3 tahun ya biasanya. 3 tahun itu stickman itu 3 tahun. Jadi sebetulnya kita yang harus waspada ketika anak disuruh menggambar keluarnya seperti itu, kira-kira apa yang terjadi pada anak? Mungkin saja dia kurang stimulasi. Jadi ibu sebetulnya hanya dengan gambar saja sudah bisa mendeteksi anak itu usianya berapa. Makin besar seharusnya semakin lengkap. Dia harus bisa makin lengkap. Kenapa? Karena dia sebetulnya terstimulasi dengan baik kalau itu diberikan stimulasi oleh orang tuanya. Bukan cuma kan dia lihat ibunya juga tiap hari pakai anting misalnya, atau ibunya pakai jilbab, kok dia nggak bisa menggambar. Itu nggak masuk ke dalam benaknya, nggak masuk ke dalam pikirannya. Bagaimana cara kita memasukkannya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti Ibu Partia yang akan menjelaskan bagaimana menstimulasinya. Tapi ibu bisa mendeteksi secara dini. Itu yang biasanya kami lakukan sebagai psikolog. Suruh gambar, kelihatan itu nanti. Ya. Misalnya apa? Ya seperti saya sendiri kalau olahraga oke, nyanyi oke, kemampuan apa dalam menggambar nggak harus bagus Bu, tidak harus bagus, yang jelas lengkap ya kan. Kalau yang itu jelas kan lengkap kan, yang 2 itu kan tidak ada jari, tidak ada apa kan, yang penting lengkap, nggak harus bagus. Jadi memang kan selalu gini, saya ingat sekali ya, kalau diminta gambar orang,
Terus jawabannya itu, Bu, saya nggak bisa gambar. Yang kita minta bukan bagus tidaknya gambar, tapi bagaimana ibu atau bapak atau siapapun menuangkan apa yang ada di kepalanya ke dalam gambar. Nggak harus bagus. Kalau gitu mah tuh seniman semua pinter, Bu. Nggak harus. Dari SD sampai sekarang itu aja tidak ada pemandangan. Gunung ada matahari pasti di dalam Ya, karena itu ibu nggak stimulasi, karena ibu sudah mencap saya nggak bisa, saya nggak mampu menggambar. Karena sebetulnya kan yang diminta bukan bagus tidaknya, tapi bagaimana kita menangkap yang ada di lingkungan dan dimasukkan ke dalam gambarnya. Itu nggak harus bagus, Bu. Saya juga nggak bisa, Bu, menggambar. Jadi pasti kalau psikotes itu ditanya, saya nggak bisa gambar, terus takut menggambarnya. Padahal sebetulnya bukan bagus tidaknya gambar, tapi kita melihat kelengkapan dari gambar tersebut. Ya, itu emang ini aja ibu bisa nanti misalnya suruh gambar orang. Yang jelas itu pasti gambar orang. Karena apa? Hal pertama yang dikenal anak itu kan manusia. Jadi didetek dari gambar orang juga bisa. Ya, kalau gambar binatang pasti lebih susah, Bu. Ya kan? Maksudnya gambar gajah, keluarnya kucing. Maksudnya gambar kuda, nah ini masih gambarin. Saya juga nggak bisa gambar, tapi kalau orang strukturnya kan jelas sama ya, sama ada kepala, ada leher, ada badan, ada tangan ada jari, ada itu tingkatan titik dibajuin apa enggak gitu kan? Itu aja juga. Kalau seorang psikolog mau ditanya lebih jauh, kenapa pakai bajunya ini, dari cerita anak, kita bisa tahu semuanya. Kenapa nggak pakai baju, kenapa pakai baju ini, mana ibunya, cerita hanya gambar. Ya, jadi ibu bisa jadikan media itu juga jadi gambar itu menjadi media dia untuk bisa ibu mendeteksi anak itu. Paham nggak dia terhadap dirinya? Siapa dirinya? Ya. Karena nanti kalau nggak bisa, bisanya bikin boneka, ya udah bikin boneka aja. Bonekanya keluar panda. Yang paling boneka gampang. Barbie gitu. Boneka Barbie ya, yang ada matanya, yang ada rambutnya. Ya. Silahkan lanjut. Nah, itu tadi prinsip yang pertama ya, perkembangan itu ada perubahan. Yang kedua, perkembangan itu dari yang sederhana dan konkret ke arah yang kompleks. Jadi yang namanya perkembangan, tadi kan ibu tanya ya, ibu kasih tahu ke saya ya, berkembang tuh sesuatu yang skill gitu ya, atau emosi atau kognisi gitu, itu perkembangan. Nah, prinsip perkembangan itu ya seperti ini. Jadi kalau tadi itu prinsip perkembangan itu adalah dia adanya perubahan. Yang kedua ini ada prinsip perkembangan itu selalu mulainya dari yang sederhana dan konkret menuju ke arah yang kompleks. Kenapa? Kenapa coba? Ini contoh aja. Contoh yang paling kiri itu anak 1 sampai 2 tahun megang pensilnya gimana? Ini kan kepala ya. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Belum lentur. Kalau belum lentur kira-kira kenapa? Motorik halus belum terstimulasi dengan baik. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang namanya kematangan. Bisa nggak dipaksa gini? Nggak bisa. Kenapa? Belum waktunya. Kenapa? Kira-kira belum waktunya tuh? Ya, jadi kalau dipaksa tuh anak umur 1 tahun suruh gini, benar nggak? Tidak. itu namanya kekerasan pada anak, pemaksaan ya. Karena dia nggak bisa tuh apa? Ya itu tadi secara fisik, secara biologis memang belum siap. Anak umur 3 bulan disuruh jalan, bisa nggak? Wah, belanja lagi. Kenapa?
karena memang fungsi ototnya belum. Sama ketika anak umur 3 bulan bicara, otot bicaranya aja belum siap. Kan bicara teh butuh otot ya. Kita mah sekarang asal ngomong teh keluar jadi nggak apa-apa ya. Nah, Bu, kan banyak sekarang ya, banyak mestinya di ibu juga banyak kasus keterlambatan berbicara, banyak ya. Itu juga sama. Nah, bisa secara oral motornya nggak siap. Misalnya makan di mood, iya kan? Berarti makan di Makannya di mood, nggak dikunyah, gerahannya nggak dipakai, nggak bisa niup. Orang kita bilang Bandung, kita nggak gampang bilang Bandung. Buat anak yang itu nggak bisa. Itu kan harus ada. Nah, ada tekanan, ada apa lagi? Ada udara yang keluar. Nah, gimana caranya? Belajar niup. Coba kalau ke terapis bicara, kenapa itu cuma di belajar gitu? Makanya tiup lilinnya. Sebetulnya bukan tiup lilinnya, tapi dia belajar meniup. Karena itu dia harus mempersiapkan oral motornya ketika dia bicara dia udah siap. Dia terima apa stimulasi gitu ya, perkataan. Dia udah tahu bagaimana bunyinya ba. Biasanya kalau makanannya imut, orang motornya kurang siap. Nah, ya belajar niup, belajar punya gitu. Berarti makan permen karet. Itu seperti hal yang sepele, tapi itu nanti berpengaruh sekali ketika belajar bicara. Tapi ada juga yang memang bukan apa namanya delay, bahasanya itu bukan terlambat, tapi ada yang kelainan. Kelainan mah bisa dari oral motornya, bisa secara neurologis. Nah, itu kan nanti diperiksa sama dokter secara ketahuan tuh. Jadi memang ada yang nggak pas sehingga nggak bisa bicara dengan lancar. Jadi bisa banyak sekali gangguan bahasa itu, bukan cuma lambat perkembangannya, tapi ada anak yang enggak bisa ngomong tapi nggak paham keluarnya bicaranya bisa, pronunciation-nya bisa, tapi nggak bisa memahami isi bacaannya. Jadi keluar aja katanya itu. Ada yang misalnya anak yang sangat kaku gitu bahasanya. Ada sebetulnya itu biasanya terjadi ada satu kelompoknya pada neurodevelopment. Jadi memang ada gangguan pada perkembangan syarafnya gitu. Jadi itu mah harus ditindaklanjuti, harus bertanya pada ahlinya. Tapi dideteksinya pasti di ibu-ibu. Oh ini lambat nih, harusnya usia 2 tahun udah bisa berapa kata. Berapa kata kira-kira Bu? Udah tahu ya? Udah ya? Karena ada yang panduannya ya. 2 tahun berapa kata, 3 tahun berapa kata, 5 tahun berapa kata. Nah itu yang jadi panduan kita sehingga kita bisa mendeteksi secara dini. Karena ini mau ujung tombak dari pendidikan usia dini. Ya, sehingga tadi lihat kalau kita lihat itu di usia 1 sampai 1,5 dia masih gini. Ini yang usia 2 sampai 3 tahun gini. Baru nanti gripnya, tripodnya terbentuk pada usia 4,5 sampai 7 tahun. Harus 3 kan? Harus 3 kan? 3. Nah, tadinya di ujung, lama-lama dia harusnya dimundurin. Saya itu juga kayaknya saya juga dulu nggak dapat stimulasi yang benar Bu. Dan saya juga nulisnya gitu. Jadi kalau anak sekarang diajarin bagaimana harus memegang secara benar, tripodnya tuh harus terjadi 3 jari.
Kenapa 3 jari ini? Karena itu berkaitannya dengan otot-otot besar yang di sini. Makanya biasanya kalau itu yang tadi saya bilang, kenapa harus dilatih otot besarnya, bahunya harus kuat supaya kan ibu olahraga gitu ya, lempar bola gitu ya, lagi kecil kan itu diajarin itu untuk apa? Sebenarnya kan menguatkan otot bahunya. Kalau ini semua kuat, ini bisa terlatih nanti. Kalau ininya nggak dikuatkan, ibu latih ini sekencang apapun nggak akan terjadi. Tetap aja dia nulis bisa tapi pegel. Karena ini tidak terlatih otot besarnya. Jadi semua mulai kalau lihat dari Piaget itu ya memang perkembangan pertama itu motorik, selalu motorik besar dulu baru nanti kecil. Ya, itu tadi ya. Jadi dari sederhana dan konkret ke arah yang kompleks. Apapun bahasa juga gitu. Kata-kata kan sederhana dulu kan, baru nanti kompleks. Ini motorik juga sama, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ya. Ini prinsip yang kedua. Yang berikutnya itu perkembangan juga sesuatu yang proses berkelanjutan. Jadi nggak ada tuh perkembangan stop. Kalau perkembangannya berhenti itu berarti udah nggak berkembang lagi. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Apakah kemunduran itu perkembangan? Ya, karena perubahan prinsipnya. Jadi kalau misalnya ini umur saya sekarang 65 tahun. Kalau saya berjalan sudah agak bungkuk, itu perkembangan buat saya. Perkembangan apa? Kemunduran itu adalah perkembangan mata ini udah nggak bisa lihat jauh, udah bisa nggak lihat membaca, udah harus +3 gitu. Kalau itu kan namanya perkembangan ke arah yang mundur. Kalau ibu lihat nanti kurvanya yang namanya perkembangan hidup itu dari kecil gitu ya, naik terus nanti ada pada satu fase plato ini flat gitu, nanti terjadi penurunan. Nah ini di ujung sini sama ujung sini harusnya sama, sehingga nanti ibu bisa lihat kenapa orang umur 83 nggak mau ngalah. Ya kan? Ada nenek ini kayak anak-anak lagi. Di sini dia belum mampu, di anak kecil yang usia 3 tahun tuh, ke anak kecil nggak bisa ngalah, nggak bisa nahan, maunya sekarang, maunya ayo lah, maunya kekeh mah. Di sini mah dia belum bisa berkembang. Yang di sini udah hilang kemampuan kemampuan menahan dirinya. Yang ini mah belum tumbuh, yang ini mah udah hilang. Tapi ini terjadi. Berarti emosi ya. Ada satu fase kalau usia 20, 30, 40 tahun teh nggak kelihatan, kayaknya sama aja. Tapi kalau pada anak kecil ini Bu, bulan itu sangat berarti. Jadi kita nggak pernah ngitung, coba aja ibu kalau di posyandu, nggak ada tuh misalnya satu bulan langsung 1 tahun, ada nggak? Nggak ada. Per bulan. Sama Bu, nanti kalau kita mengukur kecerdasan juga gitu. Tapi kalau udah usianya 6 tahun, itu enggak 6 tahun, 6 tahun 6 bulan gitu ya. Setelah itu per tahun ngitungnya, karena nggak banyak lagi perubahan. Ngitung IQ juga gitu. Tapi kalau waktu kecil itu ngitungnya per bulan beda. Tapi ada makin besar makin 2 bulan. Nanti makin besar makin 6 bulan. Jadi kalau ibu usianya berapa Bu? 40. Ibu usianya berapa? 40. Ada yang beda nggak? 46. Oh 58. 43. Jadi itu kan sebetulnya 40, 43, 40. Tapi kalau kita lihat kemungkinan beberapa perkembangannya sama. Orang 23 sama 27 sama masih.
Orang 40 sama 43 Nyengir belum banget. sama. Tapi orang 3 bulan dengan anak 3 bulan dengan anak 7 bulan, jangan 3 bulan sama 7 bulan, 3 bulan sama 4 bulan apa 5 bulan aja udah berbeda. Nah, itulah pentingnya, itulah golden age. Kalau itu tidak kita sadari bahwa tadi kita cerita tentang sinaps gitu ya, bagaimana sinaps itu tumbuh gitu sangat apa ya, sangat pesat dan tercepat dalam kehidupan manusia itu di 2 tahun. Kalau itu tidak distimulasi, ya itu tadi nanti banyak sinapsnya tuh hilang. Jadi ya yang ada yang sering dipakai. Kalau nggak dipakai ya kan bukan itu juta-jutaan itu Bu, nggak tahu lah berapa puluh juta. Tapi itu dari penelitian tuh kelihatan. Jadi memang makin ketika 4-6 tahun itu yang synapsing pruning itu tadi yang kuat, yang sinaps yang sering dipakai aja, yang lain itu pentingnya. Kenapa kita harus selalu menjaga dan menstimulasi pada usia-usia dini itu. Ini kan lihatnya kenapa proses perkembangan itu berkelanjutan. Tadi itu contohnya dari berbaring, merangkak, berdiri sampai berlari, berjalan. Itu namanya proses perkembangan. Jadi prinsip perkembangan itu tadi. Jadi dia akan selalu ada berkelanjutan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ada perubahan, itu prinsip perkembangan. Ya. Selanjutnya. Nah, tapi Ibu ingat, perkembangan juga bersifat individual. Artinya apa? Ya. Punya keunikan masing-masing. Ya. Jadi harus diingat itu, bahwa kita harus tahu ciri-ciri anak usia 3, usia 4, usia 5 berdasarkan penelitian harus, supaya kita punya pedoman. Tetapi ada anak yang memang bisa mencapai ciri karakteristik itu secara cepat, ada yang tepat waktu, ada yang lambat. Karena adanya perbedaan individual. Sama ketika tadi bahwa punya anak dan kembar dibesarkan di tempat yang sama oleh orang tua yang sama, apakah mungkin punya perkembangan yang sama? Karena ada perbedaan individual. Nah ini kan kalau lihat perkembangan di setiap tahapannya ya, di dua uji mulainya dari 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, apa saja yang terjadi pada anak ini sampai dia usia 5 tahun. Itu ini yang harus diingat, ini yang menjadi pedoman gitu ya. Tetapi itu tadi, ingat bahwa ada perbedaan individual, bahwa setiap anak bisa berbeda-beda kecepatannya. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang bertanya, saya minum. Permisi.